Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dengan NIM 103222135. Saya dari mahasiswa Prodi HTM semester 3. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema praktik politik di masyarakat menjelang tahun 2024. Di mana tahun 2024 nanti bakal ada yang namanya pemilu. Pemilihan ini terdiri dari pemilihan dewan eksekutif dan juga legislatif. Oke, bersama narasumber saya dengan rekan Ibu Yasid. Ya. Salah satu perwakilan dari generasi milenial di masyarakat sini. Oke Mas, langsung saja ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke Mas Yazid, apakah sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apa saja yang dipersiapkan masyarakat untuk menghadapi pemilu di 2024 nanti? Untuk secara pribadi menurut saya itu yang pertama itu memastikan nama kita itu terdaftar di pemilih tetap ya. Kita itu bisa mengecek untuk secara secara orang awamnya aja, kita bisa ngecek nama kita terdaftar atau tidaknya itu kita tinggal datang ke balai desa ya. Di situ kita bisa bertanya apakah nama saya itu terdaftar atau tidak. Kalau belum terdaftar, silakan bisa mengadu ke pihak terkait. Terus untuk yang kedua itu kita harus mencari informasi mengenai rekam jejak dari para kandidat. Ini kan pemilu ya, pemilu itu kan memilihnya yaitu presiden dan wakil presiden, DPR di daerah, terus DPR provinsi dan DPR RI ya. Di situ kita bisa mencari informasi mengenai calon-calon tersebut dari media akun sosialnya, rekam jejak dari masing-masing. Kita itu nanti buat acuan untuk memilih di tahun 2024 nanti. Terus yang ketiga itu kita harus sering-sering mengupdate atau sering-sering mencari informasi mengenai pemilu 2024, bisa lewat sosmed dari YouTube, Instagram, terus Facebook, itu ada semua. Atau kita sering-sering lah menonton di televisi, di situ masih ada berita-berita mengenai pemilu. Oke, berarti seperti itu ya. Kita harus memastikan dulu nama kita itu terdaftar sebagai pemilih tetap atau tidak, dan mencari informasi seputar kandidat ya, masing-masing dari kandidat tersebut. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana meningkatkan semangat untuk pemilih pemula seperti saya ya, baru juga untuk memilih. Gimana Mas untuk meningkatkan semangat pemilih pemula itu untuk berpartisipasi dalam pemilu biar nggak golput, itu gimana caranya? Ya, untuk meningkatkan semangat para pemilih pemula itu kita untuk jadi gini ya, untuk pemilu itu kan tanggung jawabnya itu dari KPU, pemerintah, dan partai politik. Itu yang penting, bukan hanya KPU doang, bukan hanya KPU aja, tapi ada pihak pemerintah dan partai politik. Disitulah KPU juga memiliki program sendiri, dan pemerintah juga memiliki sendiri, dan partai politik juga memiliki program-program sendiri. Yang saya lihat itu sudah bagus mengenai sosialisasi terhadap pemilih pemula di sekolah-sekolah, terus di universitas, dan sering-sering mengupdate mengenai bagaimana cara memilih itu yang baik dan benar. Di sosial medianya dari KPU itu juga ada, bisa dilihat sendiri ya, seperti itu.
masuk ke pertanyaan ketiga, apakah masih ada politik uang di lingkungan masyarakat Mas Yesi? Kalau politik uang itu tidak bisa kita hapus ya, karena itu sudah menjadi tradisi dari masyarakat Indonesia. Contohnya saja untuk pemilihan kepala desa itu juga ada itu. Kita ambil contoh dari bawah, pemilihan desa itu juga ada namanya politik uang ya, money politik. Kenapa sih kok adanya money politik? Karena itu sebagai cara para calon-calon legislatif itu bisa dekat dengan masyarakat. Itu caranya. Itu menurut yang sudah menjadi tradisi, caranya begitu. Tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih lebih bagus dan lebih baik. Untuk caranya yang lebih bagus dan lebih baik itu seperti apa Mas Yesi? Kalau yang itu kita bisa menawarkan diri kepada masyarakat mengenai apa sih kekurangan dari masyarakat yang dibutuhkan itu apa. Terus kita bisa mengadakan edukasi dan atau lomba-lomba lah mengenai dedikasi terhadap anak muda biar adanya peningkatan mengenai prestasi. Itu lo bisa aja. Itu ada itu. Kemarin itu ada dari salah satu calon capres dan cawapres itu dari relawannya mengadakan suatu lomba, yaitu lomba futsal, itu gratis, malah yang ikut dapat makan juga dan minum, itu gratis semua. Dan juga ada juaranya itu mendapatkan hadiah uang bertawar seperti itu. Kalau misalkan menggunakan cara-cara pendekatan kepada masyarakat tersebut, apakah bisa dibilang cara tersebut efektif untuk menghapus money politik atau bukan menghapus ya, untuk mengurangi angka money politik di masyarakat? Sebenarnya itu kalau di peraturannya itu sudah ada ya, dari peraturan KPU, Bawaslu dan semuanya sudah diatur sih ya. Tinggal dari mereka itu berkomitmen ya untuk mengurangi adanya money politik. Dan ini juga partai politik juga harus ikut andil seharusnya. Semua itu kan juga berasal dari partai politiknya sendiri sih ya. Karena anggotanya itu kan yang melakukan hal tersebut. Iya, karena emang money politik udah mendarah daging ya dari dulu, udah menjadi tradisi. Jadi kalau misalkan untuk dihilangkan tidak memungkinkan, mungkin bisa mengurangi saja. Iya, terakhir ya Mas Yesi, bagaimana sih cara memastikan pemilu ini berjalan jurdil dan demokratis? Untuk bisa untuk kita memastikan pemilu itu bisa berjalan secara jurdil itu tergantung dari panitia penyelenggara. Berarti prinsip yang harus dipegang oleh panitia penyelenggara itu jurdil, jujur dan adil, karena mereka itu adalah panitia, di mana hasilnya harus sesuai dengan hasil realnya di lapangan, tidak ada pengotak-ngatikan datanya ya. Dan untuk demokratis itu kalau menurut saya di pemilu itu dari awal, dari dulu itu sudah demokratis. Karena sudah memegang prinsip luber itu kan langsung, umum, bebas dan rahasia. Di situ kan memang langsung umum memang untuk dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di negara Indonesia maupun di luar negara juga dilaksanakan. Terus untuk rahasia memang secara pengalaman pribadi, kalau di TPS itu memang sangat rahasia ya, tempatnya itu tertutup, tidak ada yang bisa melihat. Itu sudah, menurut saya sudah demokratis ya. Oke. Untuk rahasia sendiri ya, itu kan bisa nggak sih Mas kalau misalkan dirahasiakan tapi untuk datanya tuh ternyata sama KPU diunggah di otak-atik, berarti kan itu masih ada salah satu masih ada salah satu oknum yang tidak menjalankan tugasnya secara jujur ya. Nah itu gimana Mas pendapat
Mas Yazid mengenai hal tersebut? Gimana ulang? Kan misalkan ya untuk KPU. Oke, terima kasih ya buat Mas Yazid telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.